hampir seluruh dunia pasar sahamnya anjlok. Bagaimana menjelaskan kebijakan tarif Trump itu kemudian meluluh lantakan semua pasar saham di dunia? Oke, penjelasannya seperti tadi yang saya sampaikan. Kekhawatiran orang paling besar itu adalah kalau terjadi perang dagang. Amerika naikkan tarif, Cina naikkan tarif, EU naikkan tarif, ASEAN naikkan tarif, akibatnya apa? Global trade collapse. Kalau global trade collapse, ekspor akan turun. Kalau ekspor akan turun, GDP growth akan turun. Kalau GDP growth akan turun, investasi turun, konsumsi turun, ekonomi global akan mengalami resesi. Nah, orang di financial market kemudian rugi bilang, langsung. ya, kalau saya taruh uang di pasar saham, perusahaannya rugi, saya rugi dong. Sebelum itu terjadi, mereka jual. Karena financial market bekerja 6 bulan sebelum sektor real berjalan. Jadi itulah yang kemudian menjelaskan kenapa stock market drop, kemudian mata uang di berbagai negara drop, itu yang menjelaskan pada saat itu sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian posisi Indonesia sebenarnya? Karena toh waktu dibuka kemarin memang langsung ada mitigasi dari Bursa Efek Indonesia. Kalau mau dihentikan sementara kalau dropnya terlalu jauh. Tetapi memang itu tidak mampu menghentikan kejatuhan pasar saham Indonesia. Apakah memang pengenaan tarif 32% untuk Indonesia itu juga dilihat sebagai hukuman yang cukup berat untuk Indonesia? Karena kita melihatnya begini, tentu kalau misalnya pasar saham di berbagai negara drop, orang itu juga melihat kemungkinan akan ada dampak pada ekonomi Indonesia. Dan saya mesti katakan ya, saya pernah jadi Menteri Keuangan, pernah jadi Kepala BKPM, investor itu ngerti mengenai apa yang terjadi di satu negara. Jadi kita itu nggak bisa datang dengan cerita yang bahwa nggak akan ada apa-apa. Mereka bisa baca, mereka bisa lihat data. Jadi it is inevitable, di setiap negara ada resiko dari growth-nya slow down. Nah, sebelum itu terjadi, maka kemudian orang menjual sahamnya seperti yang saya jelaskan. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah sejauh mana dampaknya. Saya nggak tahu apakah kita mau bicara di sini sekarang mengenai dampaknya, I'll be happy to explain it to you. Kalau saya melihat dampaknya kepada Indonesia itu relatif terbatas, Rosi. Relatif terbatas itu meaning positif atau negatif? Ini, saya coba bicara dalam bahasa manusia biasa ya. Ambil katakanlah baseline kita 5%. Oke? Dengan adanya reciprocal tarif dari Trump, maka global trade pasti akan turun. Ekspor kita pasti akan turun. Kalau ekspor kita turun, investasi kita pasti akan turun. Yeah. Kalau investasi turun, GDP growth pasti turun. Yeah. Oke? Tapi ingat, sumbernya adalah ekspor. Nah, saya kasih sebuah analogi yang mudah-mudahan nggak terjadi. Cara terbaik untuk tidak kalah di dalam Piala Dunia adalah tidak ikut. Pasti, 100% guaranteed. Mudah-mudahan kita ikut di Piala Dunia. Cara terbaik untuk terhindar dari negatif global spillover adalah tidak terintegrasi. Jadi negara yang semakin terintegrasi pada global pasti akan terpukul jauh lebih dalam. Saya kasih contoh, Singapura rasio dari ekspor terhadap GDP-nya 180%. Vietnam 78%. Indonesia itu hanya 25%. Dan pasar Amerika itu hanya 10% dari kita. Jadi kalau 10% dari 25%, we are talking about only 2.5%. Ya, of GDP. Jadi bisa dibayangin dampaknya akan relatively less. Ada satu estimate yang dilakukan oleh Bank Dunia misalnya, mereka memperkirakan bahwa dengan efek ini, growth kita itu akan turun, tapi turunnya mungkin hanya 0,5%. Nah, saya tidak akan terlalu terkejut, misalnya, Singapura tahun ini pertumbuhan ekonominya akan lebih rendah dibanding kita. Mereka tadinya targetnya 1-3, mungkin angka terakhir mereka muncul dengan 2,8. Saya kira Indonesia masih bisa tumbuh di 4,5%. Tentu kita harus hati-hati, second round effect dari Cina tuh nantinya seperti apa. Jadi yang saya katakan bahwa relative speaking sebetulnya oke. Dan Rosi jangan lupa ya, satu hal yang penting ya, ini saya selalu mengatakan begini, Indonesia is probably one of the least unattractive countries in the world. Not because we are doing great, but because the other part of the world are in trouble. Jadi karena dunia ini kacau, kita paling lumayan nggak kacau lah gara-gara tadi share dari ekspor terhadap GDP-nya kecil. Dan investor kalau dia invest, dia akan melihat relatif karena dia not looking for perfection. Nggak ada yang perfect. Tapi dia cari yang return-nya relatif lebih baik di antara negara ini. Dia akan masuk kalau return-nya baik. Tapi satu hal,
return itu bisa terjadi kalau pasti. Ya. Peraturan, segala macam. Itu sebabnya maka diregulasi jadi penting. Kalau misalnya tadi secara sederhana sebelum saya menutup bagian ini, jadi kenapa apa yang terjadi pada Amerika atau kebijakan tarif Trump itu tidak atau relatively tidak seburuk yang dikhawatirkan banyak orang, karena Indonesia itu tidak terlalu bergantung atau ekspor kita ke Amerika itu tidak vital atau tidak sebesar yang terjadi di Singapura maupun Vietnam. Jadi kita dari satu itu sebenarnya bukan situasi ekonomi yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk situasi ini disebut yang namanya blessing in disguise. Betul, saya bilang makanya kita beruntung ya. Satu, itu yang saya sebut apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin, saya sebut sebagai good policy response. Tetapi in addition to that, kita juga beruntung, makanya saya sebut sebagai good policy response and good luck.